Sejak awal hingga pertengahan tahun 2020, kemunculan pandemi COVID-19 sudah menginfeksi lebih dari 2 juta orang di seluruh dunia. Setiap negara waspada terhadap penyebaran virus agar tidak lebih meluas lagi. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan social distancing untuk meminimalisir kontak langsung antar manusia atau dengan menjaga jarak tertentu. Setiap masyarakat diimbau untuk menjauhi keramaian, dan masyarakat bisa tetap di rumah saja dan pergi jika hanya ada keperluan mendesak. Kita semua sedang dihadapkan pada rutinitas baru, di mana segala aktivitas kita kerjakan di rumah saja dengan bantuan teknologi. Kegiatan pembelajaran di sekolah diliburkan, perjalanan transportasi dibatasi, hingga pekerja yang dirumahkan. Mungkin tidak sedikit dari kita merasa kondisi perekonomian menjadi semakin lesu. Kita mulai dihadapkan pada situasi yang serba tidak pasti. Banyak pekerja kantoran mulai bekerja dari rumah, banyak pekerja yang dirumahkan, pekerja lepas yang terancam kehilangan pekerjaannya, dan tidak sedikit pula pekerja harian yang tidak bisa bekerja dari rumah. Kita perlu sadar bahwa kesempatan bekerja dari rumah menjadi hak yang istimewa, karena kita tidak semua bisa bekerja jarak jauh atau bekerja dari rumah. Kita mungkin merasakan panik, stres, takut kehilangan orang-orang tercinta, dan perubahan aktivitas hanyalah segelintir dampak dari mewabahnya virus yang mengancam pernafasan ini. Kita sedang dihadapkan lagi-lagi dengan ketidakpastian. Masyarakat melakukan isolasi cenderung rentan terhadap stres dan merasa cemas. Terlebih, rasa panik muncul karena banyaknya informasi mengenai COVID-19 yang bisa saja berpengaruh pada kesehatan mental kita. Manusia akan merasa cemas dan bingung ketika tidak ada arahan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mari kita sejenak renungkan situasi yang sedang kita semua hadapi saat ini. Agar hidup terasa lebih hidup, bernafaslah dengan benar. Bernafaslah seperti biasanya Anda bernafas. Rasakan semua tarikan dan hembusan nafas Anda. Jika ingin dan jika mungkin, cobalah duduk dengan posisi yang senyaman mungkin. Tutup mata Anda perlahan-lahan dan fokuskan pikiran Anda. Rilekskan semua anggota tubuh Anda dan pusatkan perhatian pada setiap hembusan dan tarikan nafas Anda. Rasakan semua apa yang ada di pikiran Anda, perasaan, dan semua emosi Anda. Untuk beberapa saat, rasakan sensasi yang berbeda di setiap bagian anggota tubuh Anda, mulai dari jari-jari kaki Anda hingga ujung kepala Anda. Mungkin dalam batin Anda bertanya-tanya, entah sampai kapan kita harus menunggu wabah ini mereda. Entah sampai kapan kita dihadapkan pada kondisi yang serba tidak pasti. Mungkin di antara kita semua pernah merasa takut jatuh sakit dan meninggal. Takut kehilangan mata pencarian selama isolasi atau bahkan dikeluarkan dari pekerjaan. Takut diasingkan oleh masyarakat, merasa tidak berdaya untuk melindungi orang terkasih, merasa bosan, kesepian, dan depresi selama kita menjalankan isolasi. Semua emosi negatif tersebut dapat menumpuk dan meluap mewujud menjadi mimpi buruk. Berbagai tekanan kita rasakan ketika kita masih di dalam ketidakpastian. Kita merasakan banyak kekhawatiran, seperti dari mana sebenarnya sumber virus itu berasal, cara penularan yang belum 100% kita ketahui, vaksin yang belum juga ditemukan, dan rasa khawatir jika gejala yang kita rasakan tumbuh menjadi prasangka. Kondisi saat ini mengharuskan kita mengisolasi diri dari dunia luar, membatasi diri bertemu dengan orang-orang. Tidak seperti biasanya,
kita dihadapkan pada rutinitas baru. Kebijakan pembatasan fisik yang sedang kita lakukan membuat kita beraktivitas tidak seperti biasanya. Mungkin di antara kita mulai merasakan penat, hingga menjadi mudah cemas, gelisah, marah, dan merasakan stres. Sebagai makhluk sosial, ketika kita kekurangan, bahkan kehilangan interaksi dengan orang lain, bisa menyebabkan kita merasa kesepian. Kesepian begitu melumpuhkan. Kesepian bisa merusak dan mengubah kebiasaan seseorang. Orang menjadi kesepian akan mengurangi interaksi hubungan sosialnya. Orang yang merasa kesepian menunjukkan tanda bahwa ia tidak lagi mempercayai orang lain. Kesepian juga mengurangi aktivitas gen antivirus kita. Respon kekebalan tubuh yang melemah membuat tubuh dapat lebih mudah terserang penyakit. Perasaan kesepian atau terisolasi dapat menyebabkan kecemasan, depresi, hingga demensia pada orang dewasa. Perlu kita ingat, kecemasan adalah hal yang normal. Sebab, cemas membuat kita waspada terhadap ancaman, dan membuat kita dapat mengambil tindakan untuk melindungi diri kita. Kita mengalami reaksi yang benar. Memiliki kecemasan di saat seperti ini, ada hal yang masuk akal. Sudah seharusnya kita merasa seperti itu. Merasakan segala emosi positif maupun negatif membuat kita menjadi manusia seutuhnya. Sebagian dari kita mungkin kewalahan. Bagaimana kita dapat membuat keputusan yang tepat saat ini? Tekanan psikis menjadi semakin berat ketika kita melakukan karantina wilayah bersamaan dengan kita yang menerima banyaknya informasi yang meluap dari media sosial, seperti kelangkaan alat medis, kekurangan staf medis, kapasitas rumah sakit yang tidak semua memumpuni, kebutuhan masker yang semakin melonjak, masyarakat yang mulai panik buying atau membeli barang secara berlebihan dalam suatu waktu tertentu. Kita menjadi kehilangan kontrol untuk mengendalikan perasaan diri kita. Mewabahnya virus corona ini menguatkan pikiran kita akan kematian. Kita diingatkan tentang kefanaan yang membuat kita cenderung bertindak cepat menuruti kata hati tanpa berpikir panjang. Nyatanya kepanikan itu menular. Manusia sebagai makhluk sosial saling memberikan isyarat, menilai apa yang aman dan apa yang berbahaya. Maka, kita perlu mengistirahatkan pikiran kita dari informasi tentang wabah COVID ini dan melakukan aktivitas sosial lain yang lebih positif. Kita harus berani mengevaluasi kesehatan mental diri kita sendiri secara jujur dan lebih terbuka. Kita harus memiliki keberanian untuk mengakui kita sedang tidak baik-baik saja. Hal ini membuat kita dapat menjadi seorang manusia seutuhnya dan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Semua tekanan psikis yang kita rasakan dapat mempengaruhi kondisi fisik kita, sehingga kita akan lebih mudah jatuh sakit. Muncul berbagai stigma yang tak terhindarkan. Stigma kepada para tenaga medis dan pasien yang terinfeksi COVID-19. Stigma ini membuat mereka akan terintimidasi. Banyak masyarakat yang mulai panik ketika ada tetangga, teman, atau lingkungan sekitar mereka yang telah terinfeksi virus ini. Merasakan sedih,
tertekan, khawatir, bingung, takut, atau marah saat krisis itu hal yang normal. Bicaralah pada orang yang Anda percayai. Hubungi teman dan keluarga Anda. Jika Anda sedang tinggal sendiri, tetaplah berhubungan dengan keluarga dan teman Anda dengan bantuan teknologi. Jika Anda harus tetap tinggal di rumah, maka jaga gaya hidup sehat Anda. Dengan begitu, Anda bisa menjaga diri Anda dan orang-orang terkasih Anda. Jangan mengonsumsi tembakau, alkohol, atau obat-obatan lainnya untuk mengatasi perasaan Anda. Jika Anda sudah mencapai titik batas, Anda merasa tidak sanggup, maka hubungilah tenaga kesehatan, tenaga sosial, atau orang lain yang Anda percaya di komunitas Anda. Buatlah rencana, karena kita sedang hidup dalam ketidakpastian. Kurangi waktu Anda dan keluarga menonton atau mendengarkan maupun membaca liputan berita yang meresahkan. Gunakan sumber terpercaya sebagai sumber informasi Anda, seperti situs web Organisasi Kesehatan Dunia, Kementerian Kesehatan, atau Dinas Kesehatan tempat Anda tinggal. Gunakan cara-cara yang telah Anda gunakan sebelumnya dalam menghadapi masa-masa sulit untuk mengelola emosi Anda selama wabah ini. Rasakan segala apa yang ada di pikiran dan emosi Anda. Saya harap Anda dan kita semua dapat berhasil dengan aman dan selalu sehat untuk melalui pandemi COVID-19. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda, membantu Anda untuk merefleksikan kesehatan mental Anda di saat-saat seperti ini.